더 와일드 송우철 셋 정도는 뭐 너끈하잖아. The Wild. Masih pantaskah bagi seorang pendosa mendapatkan kesempatan kedua? Dia dulu adalah seorang petinju bawah tanah yang liar dan hebat. Harus berhenti karirnya karena kecelakaan di dalam ring. Mencoba melarikan diri dari kenyataan setelah bebas. Tapi lingkungan gelap masih menyeretnya menjadi seorang gangster yang sangat dia benci. Cahaya terang bernama cinta sempat membuatnya memiliki harapan. Tapi masalahnya terlalu banyak. Mungkin ini akibat dosa masa lalunya. Apakah dia bisa menyelesaikan ini dengan tinjunya? Dibintangi oleh Bak Seng-ung, Oh Dae-hwan, dan So Ji-hye. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Di sebuah penjara, seorang pria yang dihukum selama 8 tahun bernama Song Woo-chol. Dia didatangi ibu dan anak. Ibu ini meminta Woo-chol menunjukkan wajahnya agar anaknya bisa melihat wajah Woo-chol. Ternyata di masa silam, Woo-chol tak sengaja memukuli lawannya di sebuah pertandingan tinju hingga meninggal. Korbannya adalah kakak anak ini. Sekian lama waktu berlalu, Woo-chol akhirnya keluar dari penjara. Dia disambut oleh kedua kenalannya, Jang Du-sik dan Baek Hyun-tae. Mereka senang melihat Woo-chol bisa keluar lebih awal karena berkelakuan baik. Mereka pun kaget ketika Woo-chol tak mau ditawari rokok lagi. Du-sik mengenalkan bawahannya yang bernama Gang Yun-jae. Orang ini bekerja dengannya beberapa tahun ini. Mereka melanjutkan perjalanannya dengan mobil. Du-sik menawarinya pekerjaan di bar miliknya. Woo-chol menolak. Dia ingin hidup tenang. Mereka pun melanjutkan makan di sebuah warung di pinggir pantai. Du-sik adalah temannya di masa muda. Mereka berdua dulu bermimpi untuk menjadi orang kaya. Hanya Du-siklah yang mewujudkan mimpi itu. Dia sudah menjadi bisnismen, walaupun kebanyakan usahanya adalah bisnis ilegal. Du-sik mendapat telepon dari bawahannya. Dia meminta Hyun-tae untuk menemani abangnya ini. Dia ada keperluan mendadak. Dia sudah menyiapkan kejutan untuk sahabatnya. Lalu mereka berdua mabuk sampai malam. Woo-chol diantar Hyun-tae ke kamar hotelnya. Hyun-tae meninggalkan Woo-chol, menyebutkan nomor kamar dan sandinya. Ternyata Woo-chol disambut seorang wanita muda. Gadis ini langsung menariknya dan mengenalkan dirinya bernama Byom. Menarik Woo-chol ke tempat tidur. Woo-chol menolak ajakan Byom, tapi dia tetap dipaksa. Woo-chol melihat tangan gadis ini memiliki goresan luka yang banyak. Gadis ini pemakai narkoboy. Gadis ini kelihatan kesal. Dia akan mandi dulu. Setelah mandi, Byom merasa Woo-chol tak ingin bermain dengannya. Dia akan pergi saja. Tapi dia ditelepon atasannya, Madam Han, jika orang yang bernama Jong-gun mencarinya. Bosnya menyuruhnya jangan pulang malam ini. Byom akhirnya tidur di kamar hotel itu. Mereka tidur di ranjang terpisah. Malam itu Woo-chol sangat sulit tidur. Kenangan kelam di masa lalu mengganggu tidurnya. Dan ternyata Du-sik memiliki beberapa buah bar dan karaoke. Di salah satu cabang usahanya, salah satu wanita penghiburnya terluka dihajar sangat parah oleh seseorang. Untunglah gadis ini masih hidup. Seorang pria sedang sakau di kamar hotel itu. Orang inilah yang bernama Cho Jong-gun, seorang petugas kepolisian yang korupsi yang punya relasi bisnis dengan Du-sik. Du-sik sebenarnya sangat kesal dengan pecandu ini. Tapi orang ini adalah distributor yang menghubungkannya dengan supplier besar penjualan narkoboynya. Membuat Jong-gun sangat semena-mena dan suka mengacau di tempat usahanya. Si pengawal Yong-jae hampir tersulut emosinya melihat bosnya ditampar. Jika bosnya tak menahannya, mungkin dia akan menghabisi petugas kotor ini. Bahkan orang ini makin semena-mena. Yong-jae terpaksa menahan emosinya. Sebuah kapal berada di laut lepas, mengambil barang di tengah laut. Pria ini bernama Ri Gak-su. Orang inilah supplier narkoboy terbesar untuk bisnis Jang Du-sik. Di pagi hari, Byom meninggalkan pesan di kamar. Dia pergi duluan. Tapi anehnya gadis ini menuliskan nomor HP-nya. Sekarang niat Woo-chol adalah bertahan hidup dan pergi dari kota ini. Woo-chol pergi ke agen pekerjaan. Dia ingin mencari kerja di kapal. Kalau bisa berada lama di lautan. Ada kapal penangkap kepiting akan berangkat 3 hari lagi. 2 bulan di lautan. Malam pun tiba. Anehnya, dia tak bisa melupakan wajah Bom.
Setelah sempat ragu, dia menelpon gadis ini. Mereka bertemu di sebuah kafe. Wuchol penasaran siapa yang memaksa bom. Kenapa Byom tak melapor ke polisi? Gadis ini tertawa. Dia tak bisa melakukan itu. Gadis malang ini mengaku dia sudah terjerat barang haram. Dan pria itulah yang memberikannya. Dia sukarela membiarkan dirinya disakiti. Mereka pun jalan berdua. Wuchol mengantar Byom pulang. Karena melihat gerakan tangan Wuchol, Byom menyadari pria ini adalah seorang petinju. Dia dulu pernah akrab dengan seorang petinju. Kebiasaan mereka sama. Di persimpangan, gadis ini pamit ingin pergi. Byom menggoda Wuchol. Apa dia ingin berdua dengannya malam ini? Wuchol pun langsung grogi. Wuchol berterima kasih ke gadis ini telah menemaninya minum. Tapi gadis ini malah menciumnya. Wuchol pun pergi ke tempat temannya Dusik. Mereka bercerita tentang masa lalu, tentang pria bernama Kim Ji-hwan. Ini adalah arena pertarungan tinju ilegal bawah tanah. Dua orang sedang bertarung di ring. Wuchol melawan Ji-hwan. Adu pukulan itu sangat seru. Di ujung ronde, karena Ji-hwan curang, membuat Wuchol marah memukul orang ini. Walau bel sudah berbunyi. Para penonton marah kepada Wuchol karena dia curang. Tempat ini sebenarnya adalah arena tinju judi ilegal. Jang Dusik adalah pengelolanya. Semua penonton yang kesal dengan Wuchol memasang taruhan kepada Ji-hwan dan kode diberikan Dusik. Sebenarnya pertandingan hari ini sudah diatur. Karena Ji-hwan diunggulkan menang, Wuchol harus berpura-pura terdesak di ronde pertama. Di ronde kedua dia harus memenangkan pertandingan ini. Dan Dusik berdiri. Waktu taruhan akan habis. Semua pejudi ini pun menaikkan taruhan. Mereka menaikkan taruhan untuk Ji-hwan. Ronde kedua dimulai. Tetap saja Wuchol terdesak. Tiba-tiba Ji-hwan merasa pusing. Kesempatan ini digunakan Wuchol menghajar orang ini. Wuchol menang telak. Pria ini jatuh mencium ring. Wasit memeriksa keadaan. Ji-hwan pingsan dan dia sudah tak bernafas lagi. Akibat inilah Wuchol dihukum 8 tahun penjara. Wuchol mendatangi krematorium. Dia berbelasungkawa atas kematian lawannya. Ibunya depresi atas kematian anaknya. Wuchol sangat kaget. Ternyata Ji-hwan adalah pacar Byom. Rasa bersalah ini semakin menghantuinya. Pantas saja gadis ini mengenali kebiasaannya. Malam itu terpaksa dia mabuk lagi. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Byom. Gadis ini berteriak kesakitan. Dia segera berlari dan melihat Byom diseret oleh seseorang. Wuchol mengikutinya. Ternyata itu Jeonggun yang memaksa Byom. Dia melecehkan gadis ini. Wuchol ingin menghajar orang ini, tapi dia teringat dengan perkataan Dusik agar jangan membuat masalah. Setelah menunggu, Wuchol pun mengikuti Jeonggun. Orang ini mulai sadar dia diikuti. Di sebuah lorong yang gelap, Jeonggun mengancam orang ini. Mereka akhirnya terlibat baku hantam. Tapi bagi Wuchol yang petinju, orang ini bukanlah lawan yang sulit. Jeonggun babak belur dihajari. Wuchol mengancamnya, jika dia menyentuh bom lagi, dia akan menghabisinya. Tapi saat dia memeriksa kartu identitas orang ini, ternyata dia adalah petugas kepolisian. Jeonggun sekarang balik mengancam Wuchol. Di sebuah pelabuhan yang sangat sepi, sebuah kapal merapat. Dusik dan gengnya menunggu paket kiriman narkoboy dari Gaksu. Ternyata Jeonggun adalah perantara semua barang ini. Gaksu menolak melakukan jual beli jika Jeonggun tak ada di sini. Dusik mencoba memberi alasan dan berusaha menghubungi Jeonggun, tapi orang ini tak menjawab. Gaksu menunda transaksi, menyuruh orang-orangnya masuk dan kembali ke laut. Dan telepon masuk, itu dari Wuchol. Wuchol pun memberitahu temannya jika dia berurusan dengan seorang petugas kepolisian. Dusik pun terkejut, apalagi dia terlibat masalah dengan si Jeonggun. Dusik pun kesal. Harusnya dia tak membantu perempuan itu. Kenapa dia harus percaya kepada Byom? Dia hanya pecandu. Dusik pun mau membantu Wuchol, asalkan dia bekerja untuknya. Dia membutuhkan orang untuk menjalankan usahanya. Wuchol akan ditempatkan di bar. Wuchol terpaksa setuju. Dia akan melakukan apa saja. Wuchol tak pernah menyangka dia akan kembali ke dunia gangster yang dia benci ini. Dia akan mulai bekerja dan akan membantu bisnisnya. Wuchol tak ada pilihan lain. Dia akan bekerja dengan temannya Dusik dan mulai melatih tinjunya lagi.
dia akan ditempatkan sebagai pengawas di bar. Dusik terpaksa menemui detektif Jonggun. Dusik ingin temannya Wuchol dimaafkan. Dia memukulinya hanya salah paham belaka, karena Wuchol akan digunakannya untuk membantu bisnisnya. Detektif Jonggun mau memaafkan temannya, tapi dia akan memberinya sedikit pelajaran. Malam itu Wuchol terpaksa ke bar. Dia akan dipertemukan kembali dengan Jonggun dan diharuskan meminta maaf. Jonggun pun menghajar Wuchol di dalam. Petugas sombong ini merasa sangat kuat dan tak bisa dipermainkan. Sebenarnya Wuchol hampir tak bisa menahan emosinya dan ingin menghabisi orang ini. Wuchol berjanji suatu hari dia akan menghabisi bajingan ini. Dusik pun membawa Wuchol menemui Ri Gaksu. Gaksu sebenarnya adalah warga Korea Utara yang sering merapat ke selatan, dan semua produksi narkoboynya dibuat di utara. Dia mengenalkan Wuchol kepada Gaksu. Gaksu mengatakan jika pabriknya digerebek di utara, mereka tak akan bisa produksi hingga akhir musim panas, tapi mereka memiliki stok barang jadi 40 kilo. Dusik jadi ragu karena dia tak punya cukup uang untuk membeli narkoboy sebanyak itu. Gaksu tak masalah, transaksi saja dengan jumlah seperti biasa. Hujan yang datang membuat Wuchol merokok di luar. Gaksu pun keluar dan bicara dengan Song Wuchol. Dia tertarik dengan orang ini, apalagi setelah berkenalan dia tahu marga Wuchol sama dengan marga ibunya. Karena sudah bekerja dengan Dusik, Wuchol pun pindah ke apartemen. Dia akan tinggal dengan Hyuntae di sana. Mereka pun memakai pakaian bagus dengan jas mewah. Malam ini mereka akan mulai bekerja di bar. Madam Han pun mengenalkan semua gadis yang di sana kepada Wuchol. Juga ada Biom di sana. Mulai hari ini dia akan menjadi pengawas di sini. Manajer yang bernama Gang ini juga menjelaskan tugas Wuchol. Bahkan Hyuntae tertarik dengan salah satu gadis. Madam Han ingin semua pekerjanya memberi laporan kepada Wuchol. Jika ada masalah dengan tamu dan ada keributan, segera laporkan. Dan hari itu Wuchol mulai bekerja sebagai pengawas di bar itu. Dengan banyak masalah, dari pelanggan yang mabuk dan pelanggan yang membuat kekacauan. Wuchol berusaha menolong Biom yang mabuk dan muntah, tapi entah kenapa gadis ini sangat dingin padanya. Wuchol merasa hatinya sakit melihat Biom bekerja sebagai gadis penghibur di tempat ini. Apalagi Hyuntae juga punya skandal dengan salah satu gadis penghibur yang bernama Hyeri. Hari itu Dusik kembali menemui Jonggun. Petugas ini kerjanya hanya mabuk dan memakai narkoboy. Bahkan siang hari saat dia bekerja, Dusik sebenarnya ingin menyingkirkan Gaksu dan mengambil semua narkoboynya. Dia hanya perlu memanfaatkan petugas pecandu seperti Jonggun, dan orang ini juga akan memanfaatkan temannya Wuchol. Situasinya akan seperti perang gangster yang berkelahi dengan para pembelot dari utara, memperebutkan narkoboy, dan Jonggun akan ada di sana, lalu menembak Gaksu. Itu akan terlihat seperti penangkapan biasa. Narkoboynya akan diamankan oleh Dusik. Itu akan sempurna. Dusik berjanji dia akan mengirim Jonggun ke Thailand. Dia akan bisa memakai narkoboy setiap hari dan bermain dengan wanita. Dan Dusik keluar dari mobil. Tapi sebenarnya Jonggun juga tak percaya dengan Dusik. Dia juga takut akan dihianati oleh gangster ini. Hari itu di bar dan klub heboh. Hyuntae dihajar oleh manajer Gang Yunjae. Pemuda ini ketahuan pacaran. Dia dihajar sampai babak belur. Wuchol pun datang mencegah orang ini. Hyuntae mengaku dia mencintai Hyeri. Wuchol meminta orang ini berhenti. Manajer Gang meminta Wuchol lebih keras kepada gadis. Kalau tidak mereka bisa melonjak. Dan ada beberapa orang yang datang ke klub. Mereka ini adalah anak buah gangster Ri Gaksu. Madam Han meminta Wuchol sebagai pengawas untuk diam saja. Jangan lakukan apa-apa jika orang-orang ini rusuh. Dan orang-orang ini membuat onar, memaksa para gadis, melecehkannya. Biom yang di kamar itu juga dipaksa oleh para gangster ini. Dan Wuchol tak sengaja melihatnya. Biom yang dipaksa marah, mengatai orang-orang dari utara ini pembelot, berbuat seenaknya di selatan. Mereka pun marah menampar Biom. Wuchol tak tahan lagi dan ngamuk. Orang-orang ini berteriak memanggil manajer Gang Yonjae. Yonjae pun masuk ke dalam. Meminta maaf, ini pasti salah paham. Meminta Wuchol untuk berhenti. Tapi emosi Wuchol sudah tak terbendung lagi. Gang Yonjae dihajar. Emosinya sudah lama tertahan dilepaskan. Biom melihat sisi lain dari Wuchol. Keadaan jadi kacau balau. Para gangster ini ditangkap dan dibawa polisi.
Jonggun protes, kenapa Madam Han tak menelponnya dulu. Saat Wuchol akan dibawa, Jonggun mencegahnya. Dia akan mengurus orang ini. Dia menasihati Wuchol agar jangan merusak bisnis, jangan libatkan perasaan. Saat Wuchol akan pergi, Wuchol didekati seseorang dan orang ini menusuknya. Wuchol masih bisa menahannya dan menghajar orang ini. Jonggun pun datang menghajar si penyerang dan menanyai siapa dia. Ternyata pemuda ini adalah adik Jonghwan yang ingin membalas dendam. Pemuda ini adalah anak remaja yang dilihat Wuchol di penjara dulu. Pemuda bernama Jungdo ini dibawa ke kantor polisi. Untunglah Wuchol tak mengajukan tuntutan padanya. Dia sudah boleh pergi. Tak sengaja Jungdo bertemu dengan Biom yang baru selesai memberi kesaksian. Jungdo memanggil nama asli Biom, yaitu Myongju. Gadis ini adalah mantan pacar kakaknya yang telah meninggal. Mereka duduk dan mengobrol berdua. Dia bertemu dengan bajingan yang menghabisi kakaknya. Orang itulah yang menghancurkan hidup mereka. Biom merasa itu adalah kecelakaan tinju, tapi Jungdo tak terima dan menyuruh Biom meminta maaf dan mengatakan dulu kakaknya pernah meminta uang 5 juta won ke ibu mereka. Dia tahu uang itu diberikan untuk Biom. Sekarang pemuda itu ingin Biom mengembalikan uang itu. Wuchol sedang di rumah dan memeriksa bekas lukanya. Saat itulah pesan dari Biom masuk. Gadis ini mengajaknya bertemu di tepi pantai. Mereka berbincang tentang banyak hal. Biom meminta Wuchol untuk membelikan bir dan snack. Ternyata malam kemarin ketika Biom diinterogasi, Jonggun ingin Biom mendekati Wuchol yang suka dengannya. Install aplikasi penyadap di HP-nya. Jika dia berhasil, Jonggun berjanji akan berhenti mengganggunya. Wuchol lah yang menewaskan pacarnya di ring tinju. Bekerjalah untuknya. Dia bahkan memberikan gadis ini hadiah narkoboy untuk dipakainya. Ketika Wuchol pergi, Biom menginstal aplikasi penyadap. Wuchol datang membawakan bir dan makanan. Mereka pun selfie berdua. Gang Yeonjae protes kepada bosnya Dusik. Dia sangat malu dihajar Wuchol. Dia tak bisa lagi bekerja di bar. Dusik menenangkan Yeonjae. Mereka butuh Wuchol untuk rencana besarnya. Setelah mendapatkan narkoboy dari Gisuk dan menjualnya, Dusik akan pergi ke ibu kota, Seoul. Dia akan berbisnis di sana. Dia juga akan membawa Yeonjae bersamanya. Wuchol pulang ke apartemen dan ternyata Hyuntae membawa pacarnya ke sana. Hyuntae curhat kepada Wuchol. Pacarnya Yeri punya hutang dengan Madam Han 20 juta won. Dia ingin Wuchol mengajaknya. Dia tahu bos Dusik berbisnis narkoboy. Ajak dia. Dia ingin mendapat uang untuk menebus pacarnya Harry. Dan mereka pun datang ke markas Gaksu. Wuchol mengajak Hyuntae ke pertemuan itu. Dusik marah. Dia meminta Hyuntae untuk pergi. Dia tak boleh di sini. Tapi Gaksu mengizinkannya. Teman Wuchol adalah tamunya juga. Anak buah Gaksu yang dihajar kemarin dengan marah melihat Wuchol. Wuchol pun meminta maaf. Dusik langsung ke intinya. Dia akan membeli semua narkoboy Gaksu. Kapan waktu transaksi? Karena dia butuh waktu untuk menyiapkan uangnya. Gaksu kesal, menyuruhnya bersabar. Barangnya belum datang. Dia harus pandai mengamati situasi di bisnis ini. Gaksu mengajak Wuchol bicara berdua. Dia tahu Wuchol adalah teman Dusik. Tapi entah kenapa dia merasa bisa mempercayai Wuchol yang baru dikenalnya. Apakah menurut Wuchol Dusik temannya bisa diajak berbisnis? Wuchol menjawab, temannya bisa dipercaya. Gaksu mengatakan Wuchol naif karena orang dengan mudahnya bisa berubah, walaupun itu sahabatnya. Bahkan dia menawari Wuchol agar bekerja dengannya saja. Wuchol hanya diam. Di mobil, Wuchol menceritakan pembicaraannya dengan Gaksu. Dusik merasa Gaksu menyukai Wuchol. Dusik ingin Wuchol memanfaatkan Gaksu untuk menyingkirkan detektif Jonggun. Bujuk Gaksu agar tak memakai pecandu itu sebagai perantara lagi. Detektif Jonggun mendengar semua itu. Dia tak menyangka Dusik malah ingin menyingkirkannya. Jonggun pun menelpon Dusik. Ada perubahan rencana. Mereka tak bisa melakukan bisnis dalam waktu dekat ini. Dusik pun kesal. Sebenarnya dia ingin secepatnya Jonggun menggerebek geng Gaksu dan mereka bisa merebut narkoboynya. Dia kesal karena Jonggun malah menunda rencana itu. Hidup di dunia kriminal memang tak bisa dipercaya. Orang-orang ini saling mengkhianati satu sama lain. Jonggun menemui Gaksu. Dia ingin Gaksu waspada kepada Wuchol dan Dusik. Jangan terlalu dekat dengan Wuchol. Tapi sebagai kriminal veteran, Gaksu sangat berhati-hati. Dia akan waspada dan mengingat kata-kata Jonggun. Tapi sebenarnya dia juga tak percaya kepada petugas korup ini. Ternyata petugas licik ini masih punya rencana cadangan. Dia akan memecah pertemanan Dusik dengan Wuchol.
Dia pun menemui Wuchol di parkiran, mengajak Wuchol bicara. Orang ini membuka rahasia besar tentang kematian Ji-hwan lawannya. Inilah sebabnya Ji-hwan pusing ketika bertinju dulu. Dusik membayar pelatih Ji-hwan untuk memasukkan obat bius agar diminumkan di ronde kedua. Dusik adalah orang yang licik. Dia hanya ingin mendapatkan uang yang banyak. Dia bahkan memanfaatkan Wuchol temannya sendiri. Sebenarnya pembunuh Ji-hwan adalah Dusik, bukan dirinya. Dia dikhianati oleh temannya sendiri. Dihukum penjara selama 7 tahun karena dijebak sahabatnya sendiri. Wuchol sangat sakit hati mendengarnya. Sementara Byom terpaksa meminjam uang kepada Madam Han sebanyak 5 juta won. Wuchol menghentikan gadis ini, menyangka dia memakai uang untuk membeli narkoboy. Byom menepisnya, ini bukan urusannya. Byom pun memberikan uang itu ke adik mantan pacarnya. Wuchol berusaha mencari dan menemukan gadis ini. Akhirnya dia menemukannya. Byom sedang duduk sendirian. Wuchol memanggil nama asli gadis ini. Byom marah. Dia tak ingin dipanggil lagi dengan nama itu. Namanya sekarang Byom. Gadis ini sangat stres dengan hidupnya. Kenapa semua orang membuat hidupnya sulit? Wuchol pun berteriak mengutarakan isi hatinya. Dia menyukai Byom. Dia khawatir padanya. Byom meminta Wuchol menyerahkan HP-nya. Dia ingin menghapus fotonya yang ada di sana. Ternyata Byom menghapus aplikasi penyadap Jonggun. Byom pun pergi dari sana. Wuchol menemui Dusik. Dia ingin menunda rencana mereka untuk menipu bos gangster Ri Gaksu. Dia belum siap. Dia tak mau lagi di penjara. Wuchol tak ingin mengambil risiko. Dusik merasa jika Wuchol bersikap seperti orang asing. Dia telah menolongnya ketika bermasalah dengan Jonggun. Wuchol tak peduli. Dia tak percaya lagi dengan temannya ini. Sebelum pergi, dia menyuruh Dusik untuk mengajari Yunjae sopan santun. Dusik sangat kesal dan marah. Dusik merasa Wuchol berubah gara-gara Byom. Dia memanggil Byom. Dusik berniat melecehkan wanita ini, melampiaskan sakit hatinya ke Wuchol. Dia mengejek Byom. Kenapa temannya bisa jatuh cinta padanya? Dia akan memeriksanya. Madam Han menghentikannya, membuat Dusik tambah kesal. Dia melampiaskan rasa kesalnya ke Madam Han. Dia tak memperbolehkan Byom pergi. Byom pun menangis melihatnya. Madam Han sudah seperti kakak yang sangat baik padanya. Lalu Dusik pun memanggil Hyuntae karena dia akrab dengan Wuchol dan serumah dengannya. Mulai sekarang dia harus melaporkan semua kegiatan Wuchol padanya, kemana saja dia pergi. Detektif Jonggun ingin menyadap HP Wuchol kembali. Dia ingin tahu apa rencana orang-orang ini. Tapi HP itu tak bisa terhubung. Dia pun sadar jika Byom mengkhianatinya. Dia sangat kesal dan marah. Di kantornya, Detektif Jonggun melihat Jungdo ditangkap rekannya. Pemuda ini mengeluarkan pisau ketika kalah berjudi. Detektif Jonggun mengurus rekannya pergi. Dia akan mengurusnya. Dia punya rencana dan akan memanfaatkan pemuda ini. Detektif Jonggun memberitahu jika Byom berpacaran dengan Wuchol. Orang ini telah menghabisi kakaknya di ring tinju. Jungdo sangat marah. Byom terkejut, ada yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah Jungdo. Pemuda ini langsung menyerang Byom. Dia mencekiknya. Byom yang terdesak mengambil pisau. Karena membela diri, dia telah menghabisi nyawa pemuda ini. Byom segera menelpon Wuchol yang langsung bergegas ke sana. Wuchol pun tiba. Dia terkejut ketika melihat Jungdo tewas bersimbah darah. Wuchol menenangkan gadis ini dan mengambil pisaunya. Dia akan mengurusnya. Wuchol tahu dia tak bisa lagi mempercayai Dusik. Dia pun menelpon Ri Gaksu untuk menghilangkan mayat ini. Mereka menenggelamkan mayat Jungdo ke laut. Wuchol kaget karena Gaksu membawa detektif Jonggun. Orang ini mabuk laut. Gaksu menenangkan Wuchol. Mereka tetap perlu bantuan Jonggun. Kalau tidak, semuanya akan terbongkar dan dia akan ditangkap. Gaksu menasihatinya, jika dia sudah bersiap menyelamatkan seseorang, dia harus melakukannya sampai akhir. Wuchol pun menemui Byom. Dia telah menyelesaikan masalahnya. Tetaplah masuk kerja, bersikap seperti biasa. Wuchol ingin pergi. Byom menghentikannya agar menemaninya malam ini. Detektif Jonggun mengajak Wuchol berbicara di ruang interogasinya. Ini adalah tempat teraman. Wuchol ingin langsung ke intinya. Jonggun pun berkata, dia tak percaya lagi dengan Dusik. Dan dia juga tak percaya dengan Gaksu. Sementara dia hanya melindungi Byom dari kasus pembunuhan. Dia tak punya pilihan. Tanggal 2 Mei saat transaksi, dia harus ke markas Gaksu. Habisi dia, ambil uangnya. Jika dia berhasil, dia dan Byom akan bebas selamanya. Wuchol terpaksa menerima permintaan orang ini. Sementara itu, Dusik yang sudah kesal dengan Wuchol menantangnya di ring tinju dan menghajar Wuchol.
Karena kesal, Wuchol membalas tinju temannya ini dan menghajar Dusik. Orang ini bukan lawannya. Pertemanan mereka habis di sini. Wuchol pun berkata, dia tahu perbuatan Dusik di masa lampau. Mulai saat ini dia tak berhutang apa-apa lagi dengannya dan pergi dari sana. Dusik sangat kesal. Wuchol bicara dengan Hyuntae. Percaya padanya. Yang Wuchol tak tahu, Hyuntae sudah dibayar untuk memata-matai gerak-geriknya. Tak ada rekan dalam kejahatan. Tak ada kepercayaan dalam dunia kriminal. Kedua orang licik ini duduk di depan. Ada Wuchol di belakang mobil. Mereka membahas rencana mereka untuk tanggal 2 Mei. Mereka akan bekerja sama untuk menipu dan menghabisi Gaksu. Wuchol pun langsung menemui Gaksu. Dia memberitahu rencana Dusik yang ingin menyingkirkannya. Saat mereka mendapatkan narkoboynya, Wuchol ingin Gaksu menyerang Dusik duluan. Wuchol meminta sesuatu. Seludupkan dia ke Thailand atau ke Vietnam setelah ini. Dia akan berdua dengan pacarnya Biom. Juga uang tunai untuk bekal di sana. Gaksu setuju. Tapi dia ingin setelah pacar Wuchol aman, dia harus kembali ke Korea dan bekerja untuknya. Sayangnya semua pembicaraan itu disadap oleh Dusik. Ternyata orang ini juga memasang penyadap di HP Wuchol. Dia memberikan instruksi ke Yoonjae dan meminta Jonggun dan pasukannya bersiap di TKP. Dia bertemu dengan Wuchol, memintanya mencari tahu di mana Ri Gaksu melabuhkan kapal dari utaranya. Dan Jonggun meminta Wuchol mengambil uang transaksi. Kedua orang ini meminta sesuatu kepada Wuchol. Wuchol mempertaruhkan hidupnya. Dan dia berjanji kepada Biom, dia akan kembali. Hari yang ditunggu tiba. Wuchol bersiap melakukan tugasnya. Dia memberitahu Hyuntae agar menunggunya di tempat yang ditentukan. Jika sampai jam 4 pagi Wuchol tak kembali, Hyuntae pergi saja. Dia tak boleh menerima telepon walau itu dari Wuchol sendiri. Wuchol meminta maaf telah melibatkannya. Sementara itu Biom dibawa oleh polisi. Wanita ini akan jadi jaminan Jonggun sampai Wuchol menyerahkan uangnya. Malam itu Dusik mengantarkannya. Wuchol turun membawa uangnya dan pergi dengan mobil lain. Dusik sangat yakin Wuchol si petinju liar akan berhasil. Jonggun juga sedang menunggu dan masih sempat-sempatnya dia memakai narkoboy. Wuchol turun dari mobil. Gaksu dan anak buahnya datang dengan kapal mengantar narkoboy. Wuchol pun melemparkan uangnya dan tiba-tiba anak buah Gaksu menyerangnya. Gaksu juga ikut menyerang. Semua itu dilihat dari jauh oleh Dusik. Gaksu dihabisi dengan pisaunya. Dusik sangat senang, mengira Wuchol mengikuti semua perintahnya. Dia menelpon Wuchol, menyuruhnya ke tempat yang telah ditentukan. Yoonjae melapor ke bosnya, semua sudah mereka siapkan. Dan Wuchol ke tempat detektif Jonggun menunggu, lalu menyerahkan uangnya. Orang ini sangat senang dan meminta uangnya. Wuchol menolak. Jonggun pun meminta rekannya untuk melepaskan Biom, dan Biom segera dibawa oleh Hyuntae. Wuchol pun menyerahkan uangnya, tapi setelah uang diserahkan, orang ini segera menembak. Jonggun mengkhianati Wuchol. Orang ini kembali menyiksanya. Dengan sombong berkata, pasti Wuchol sangat dendam dan ingin menghabisinya. Tugasnya telah selesai. Dia mempermainkan pistol di mulutnya sendiri. Tapi Wuchol masih bisa bergerak, meraih senjata itu dan menembak Jonggun. Orang jahat ini meninggal. Hyuntae dan Biom menunggu Wuchol di tempat yang dijanjikan, dan Wuchol pun datang dengan kaki yang terluka. Tapi Biom tak ada di sana. Hyuntae mengatakan Biom sudah diturunkan di tempat yang aman. Tiba-tiba dari belakang bagasi mobil terdengar suara. Wuchol ingin memeriksanya, tapi Hyuntae tiba-tiba menyerang Wuchol. Hyuntae meminta maaf. Dia terpaksa melakukannya karena pacarnya Heri ditahan oleh Dusik. Hyuntae terpaksa mengkhianatinya. Dia tak ingin pacarnya dihabisi Dusik. Sebenarnya Wuchol ingin menghabisi Hyuntae. Melihatnya menangis dan memohon, dia jadi tak tega. Wuchol memaafkannya. Mungkin ini balasan dosa masa lalunya. Dia rela mati di tangan Hyuntae. Wuchol ingin Hyuntae berjanji tak menghabisi Biom karena dia tak bersalah. Pisau itu menancap semakin dalam. Wuchol pun jatuh.
Dia mengingat semua kenangannya dengan Byeop. Dia bersyukur orang jahat sepertinya masih bisa merasakan cinta. Hyun-tae pergi meninggalkan Wuchol. Di tengah perjalanan, Hyun-tae pun melepaskan Byeop. Byeop segera berlari ke tempat tadi dan melihat kekasih yang baru saja dicintainya telah meninggal. Gadis ini melolong dan menangis sedih. Dusik menunggu kabar dari detektif Jonggun. Dia penasaran apakah Jonggun sudah menghabisi Wuchol, tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba Gaksu dan anak buahnya menyerang markas Dusik. Dusik kaget ternyata Gaksu masih hidup. Yang terjadi adalah Wuchol menunjukkan ke Gaksu jika obrolan mereka telah disadap Dusik. Gaksu dan Wuchol menyusun siasat lain. Gaksu dan anak buahnya berpura-pura telah dihabisi oleh Wuchol. Dia bahkan memakai pelindung di perutnya dan telah menduga pasti Dusik mengamati dari jauh. Gaksu dan anak buahnya menghabisi seluruh anak buah Dusik. Dusik pun meninggalkan Yeonjae yang telah kepayahan. Orang ini dikhianati oleh bosnya sendiri. Gaksu memberitahu jika anjing tak akan mengkhianati tuannya, tapi tuannya lah yang akan meninggalkannya. Gaksu ingin tahu apa yang terjadi dengan Wuchol. Yeonjae pun menceritakan. Seminggu setelah kejadian itu, Yeonjae ternyata masih hidup dan dilepaskan oleh Gaksu. Dia menemui Dusik dan berkata dia berhasil mendapatkan uang dan narkoboynya. Dusik menanyakan apa yang terjadi dengan Hyun-tae. Hyun-jae mengatakan dia berhasil selamat dan tak sengaja menemukan Hyun-tae dan menghabisinya. Ternyata uang dan narkoboy ada di mobilnya. Mereka berniat akan ke Seoul dan berjalan pergi dari sana. Tiba-tiba Hyun-jae menghabisi bosnya sendiri. Dia dilepaskan dan dibiarkan hidup untuk menghabisi Dusik. Dusik jatuh meninggal kehabisan darah. Semua bar dan usaha Dusik diambil oleh Gaksu dan posisi Hyun-jae aman sebagai manajer. Gaksu merasa semua ini adalah jasa Wuchol. Semua orang berterima kasihlah padanya. Byeop sedang memasak di rumah. Dia terlihat senang. Tiba-tiba Wuchol datang. Byeop menyambutnya. Itu adalah akhir bahagia yang diinginkan Byeop. Tapi itu semua hanya halusinasinya. Semua hanyalah hayalan Byeop yang sakau dengan narkoboynya. Dan film pun berakhir. Sebuah kisah dunia kriminal yang gelap dan sedih. Di dunia kejahatan tak ada teman. Yang ada hanyalah hubungan yang saling memberi manfaat. Jika manfaat sudah hilang, semua jadi tak berguna dan bisa dibuang kapanpun. Semoga terhibur dan terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga tetap sehat dan terus bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.